Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Marilah sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pelajaran, saya akan absen dulu ya. Yang pertama, Ikfi Hayati, Mbak Tuba. Oke, sudah hadir semua. Hari ini kita akan mempelajari tema 7, kebersamaan, subtema 1, kebersamaan di rumah, pembelajaran 2. Kita belajar hari ini tujuannya dengan mengamati gambar permainan menjaring ikan dan isi teks, serta dari penjelasan saya nanti kalian diharapkan dapat memahami gerakan berjalan di dalam air dengan percaya diri. Yang kedua, dibuka dong bukunya. Yang kedua, dengan mencermati permainan menjaring ikan, siswa dapat melakukan gerakan berjalan di dalam air dengan cermat. Ya, dan 3, dengan membaca dongeng siswa dapat memahami isi dongeng. Keempat, dengan kegiatan diskusi siswa dapat memahami sifat kebersamaan dengan teman. Baiklah, buka bukunya. Kita akan mengamati gambar Ali dan teman-temannya bermain menjaring ikan. Nah, buka bukunya ya. Ali dengan teman-temannya bermain menjaring ikan. Halaman 25. Halaman 15 kok 25. Halaman 15. Saya akan bacakan, disimak. Di dekat rumah Ali ada kolam renang. Hampir setiap hari Minggu, Ali bersama teman-temannya bermain di kolam renang. Hari ini mereka asyik bermain menjaring ikan. Mereka bermain di kolam yang dangkal. Dalam permainan menjaring ikan terdapat gerakan berjalan di dalam air. Lah, dilihat di halaman 16 itu gerakannya seperti itu. Nah, terus selanjutnya, saya ingin bertanya, apa yang dilakukan Ali bersama teman-temannya? Apa yang dilakukan Ali? Bermain di kolam renang. Ngapain di kolam renang? Menjaring ikan. Gerakan apa yang dilakukan Ali? Berjalan di dalam air. Oke. Ada yang ditanyakan enggak dari itu? Ali berjalan di dalam air? Enggak ada. Oke. Selanjutnya, halaman selanjutnya kan ada cerita. Ayo membaca. Bacalah dongeng fabel di bawah ini dengan membagi peran, yaitu sebagai pencerita, ular, dan tikus. Nanti saya akan sebagai pencerita, Mbak Ivi sebagai ular, Mbak Tuba sebagai tikus. Oke? Nah, jadi nanti saya yang baca ceritanya, Mbak Ivi yang baca sebagai ular, Mbak Tuba sebagai tikus. Paham ya?
kita akan membaca fabel. Tahu nggak fabel itu apa? Cerita. Iya, fabel cerita. Tapi cerita apa fabel? Cerita hewan. Fabel adalah dongeng yang menceritakan tentang hewan. Itu namanya fabel. Oke, saya akan membaca cerita. Mbak Ivi sebagai ular, Mbak Tuba sebagai tikus. Oke. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan si tikus. Langsung ke TKP. Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh, aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mulia dan lezat. Si ular sangat berjalan jalan, hanya berani mengancam. Kalau mengancam siapa pun bisa. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengedap-ngedap mendekati sarang tikus. Meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Langsung ke TKP. Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu. Tikus segera terbangun dari tidurnya sambil berpura-pura menguap. Ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tunggu dulu ular sahabatku, kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kuajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Jadi kita bisa hidup sendiri, jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Tentu bukannya kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama. Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nanti setelah memakanku kalian akan hidup sendiri? Ular mengangguk tanda mengerti. Baiklah kalau begitu, maafkan aku. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Nah, terus itu di bawahnya kan ada ayo berdiskusi, ya kan? Ayo berdiskusi. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari fabel tersebut? Apa contohnya? Kenapa ular tidak memakan tikus? Apa pelajaran yang tidak diambil, yang bisa diambil? Karena kalau ular makan tikus, nanti ularnya sendiri. Dan kita tahu bahwa semua orang atau apapun tidak bisa hidup sendiri. Silakan didiskusikan sikap kebersamaan yang dilakukan oleh ular dan tikus. Hasil diskusinya ditulis.
diskusi kerja kelompok. Sudah. Selanjutnya perhatikan tabel di bawah halaman 20. Ya benar, 20. Halaman 20. Coba kamu tulis nama temanmu yang membacakan dongeng tersebut berdasarkan nomor urut presensi. Contohnya tadi nomor presensi, misalnya saya nomor 1. Yang ular tadi presensinya nomor berapa? Nomor 2. Terus yang tikus tadi nomor presensinya nomor berapa? Nomor 3 gitu misalnya. Oke, silakan. Coba ditulis. Sudah. Nah, selanjutnya coba yang bawahnya halaman 21. Pengelompokan berdasarkan jenis rambut. Nah, pengelompokan siswa berambut keriting, yang kedua siswa berambut lurus. Nah, terus yang siswa berambut keriting membaca naskah teks sang ular, yang siswa berambut lurus membaca naskah teks tikus. Nah, bisa nggak? Ayo dicoba. Yang berambut keriting siapa membaca teks ular, yang berambut lurus siapa membaca teks tikus. Kalau keriting semua berarti yang nomor 2 diisi siswa berambut keriting juga. Nah, selain pengelompokan berdasarkan perbedaan tersebut, dapatkah kamu melakukan pengelompokan berdasarkan perbedaan yang lain? Misalnya yang maskernya biru sama yang maskernya merah. Kalau biru semua ya berarti nggak bisa dikelompokkan. Yang kerudungnya coklat sama yang kerudungnya ungu, seperti itu. Bisa ya? Selanjutnya kita akan berdiskusi. Nah, kita diskusikan ditulis. Bagaimana sikap yang akan kita ambil jika kita bersama dengan orang yang berbeda jenis rambut? Misal kalau Mbak Ivi rambutnya keriting, misalkan kalau rambutnya Mbak Ivi keriting, gimana sikapnya sama orang yang rambutnya lurus? Apa biasa aja, apa iri, apa gimana? Bisa aja. Ditulis. Tulis, didiskusikan, ditulis gimana sikap yang sebaiknya diambil.
apa yang dilakukan oleh Ali tadi? Bermain di kolam renang. Ngapain dia di kolam renang? Bermain menjaring ikan. Terus yang tadi cerita ular sama tikus. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kebersamaan ular dan tikus? Toleransi. Terus tadi sikap apa yang dapat kita ambil dari perbedaan yang kita miliki? Sambil menghormati. Oke. Jadi kesimpulannya dalam pelajaran hari ini yaitu yang pertama satu sikap toleransi, yang kedua sikap saling menghormati. Yang intinya kita sebagai manusia tidak dapat hidup sendiri dan harus hidup bersama-sama, saling tolong menolong. Baik, sebelum saya tutup pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat. Amin Allahumma amin. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Semua kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.